Halo semuanya, kami dari kelompok 10 Prodi Komunikasi 2020 Universitas Pertamina akan membawakan materi berjudul What You Need to Know About Wind Energy. Kelompok 10 terdiri dari Ria Diaya Angkat, Nyaja Syafania Mona Berputri, Gigis Arisandi, Resha Nanda Nur, dan Sheikha Eldina Usman. Apa itu energi angin? Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang terjadi akibat pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi. Energi angin merupakan salah satu energi terbarukan yang mempunyai potensi di Indonesia. Proses produksi yang bebas polusi karena dia tidak menghasilkan CO2 sehingga bersifat ramah lingkungan. Untuk menangkap energi angin, diperlukan turbin angin, sedangkan untuk merubah energi kinetik menjadi energi listrik, diperlukan gabungan dari beberapa turbin angin yang disebut pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Lalu, bagaimanakah cara kerjanya? A. Mula-mula energi angin akan memutar turbin angin yang bekerja menggunakan angin sehingga dapat menghasilkan listrik. B. Angin memutar sudut turbin yang akan memutar rotor pada generator yang terletak di bagian belakang turbin. C. Generator akan merubah energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik menggunakan teori medan elektromagnetik, yaitu poros generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Kemudian di sekeliling poros terdapat stator berbentuk kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Saat poros generator ini mulai berputar, maka terjadi perubahan fluks pada stator yang menghasilkan tegangan dan arus listrik. D. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan berupa alternating current atau AC yang berbentuk gelombang sinusoidal. Kemudian tegangan dan arus listrik ini dapat didistribusikan kepada masyarakat luas melalui kabel jaringan listrik sehingga dapat digunakan. Energi listrik ini biasanya disimpan dalam baterai sebelum dimanfaatkan. Untuk fun fact, PLTB pertama yang ada di Indonesia terletak di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Watangkulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 30 kincir angin yang menghasilkan 70 MW listrik dengan daya 900 volt ampere dan mampu mengaliri 70.000 pelanggan. Bagaimana potensi pengembangan energi angin di Indonesia? Indonesia berpotensi menghasilkan energi angin sebesar 978 MW dengan pembagian daerah sebagai berikut. Potensi angin di Indonesia terbilang relatif menengah karena letak Indonesia yang berada di daerah Khatulistiwa. Namun, ada beberapa daerah yang secara geografis merupakan daerah nasal effect atau penyempitan dua pulau atau daerah lereng gunung yang terletak di antara dua gunung yang berdekatan. Apa saja keuntungan energi angin? Pertama, ketersediaannya melimpah dan tidak akan habis di alam. Kedua, tersedia gratis sehingga dapat menahan biaya bahan baku untuk produksi serta dapat bertahan dalam waktu lama. Ketiga, tidak mungkin mengalami kelangkaan bahan baku karena termasuk energi terbarukan sehingga dianggap sebagai pengganti yang ideal. Keempat, proses produksinya tidak menghasilkan polusi serta limbah padat maupun gas beracun. Kelima, turbin angin hanya membutuhkan sedikit perawatan yang mudah dan murah. Selain keuntungan, energi angin juga memiliki kelemahan. Apa saja kelemahan energi angin? Pertama, pembangunan ladang turbin angin untuk menghasilkan energi listrik memakan biaya cukup besar yang harus dipenuhi. Kedua, mengganggu kenyamanan satwa liar seperti burung-burung imigran karena sayap turbin angin yang tajam. Ketiga, kincir angin menghasilkan suara berisik agar dapat menghasilkan listrik sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Masalah ini belum ditemukan solusinya sampai saat ini. Keempat, energi angin yang tidak dapat dikendalikan memerlukan pengamanan yang ketat untuk mencegah kecelakaan terjadi. Kelima, pengurus mesin turbin angin memakan waktu yang lama karena terletak di daerah yang terpencil. Apa saja tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia? Menurut Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Ida Nuryatin, tantangannya adalah yang pertama, harga energi terbarukan lebih mahal dibandingkan energi konvensional seperti batu bara sehingga belum dapat bersaing. Kedua, tidak langsung berkapasitas seperti energi konvensional. Ketiga, keterbatasan jaringan transmisi dan distribusi di lokasi pengembangan. Keempat, tantangan letak geografis. Kelima, pada tenaga surya dan batu perlu pertimbangan persiapan sistem. Keenam, pada tenaga biomasa dan gas perlu jaminan bahan baku selama beroperasi. Ketujuh, adanya isu ketersediaan dan akuisisi lahan yang menghambat pengembangan. Dan yang kedelapan, adanya pandemi COVID-19 yang mengganggu kegiatan logistik karena adanya pembatasan.
Berikut ini referensi yang kami gunakan. Sekian penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Thank you for watching and see you on our next video.